Sementara itu, program vaksin massal yang digelar oleh pemerintah Surabaya terhadap tenaga kesehatan Minggu siang juga digelar di Geraha YKP Surabaya. Namun sayangnya, terdapat puluhan tenaga kesehatan yang harus menepi dari antrean karena tidak lolos persyaratan. Sebagian besar karena mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selain karena kurang istirahat atau penyakit bawaan, ada pula karena ketakutan dengan jarum suntik. Berapa tensinya Pak? 160. Kenapa kok tensinya tinggi Pak? Saya masa takut Mas. Takutnya kenapa? Saya takut sama jarum. Tegang berarti Pak ya? Iya. Ternyata meski kerap bersentuhan dengan peralatan medis seperti jarum suntik, tak serta-merta menghilangkan rasa ketakutan dengan jarum. Bagi yang mengalami hipertensi, diminta untuk kembali melakukan screening 1 jam kemudian. Tim Liputan melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak membuat anak-anak di Kabupaten Kuburaya malas belajar. Selain mengikuti pembelajaran secara daring, mereka antusias mengikuti pembelajaran tatap muka bersama sebuah yayasan di alam terbuka. Belajar bisa di mana saja. Inilah yang dilakukan oleh anak-anak di Dusun Dempaka Putih, Desa Punggur Kecil, Kuburaya, Kalimantan Barat. Ada yang belajar di perahu, ada yang belajar di jembatan, dan ada juga yang belajar di pohon. Belajar di alam terbuka ini lebih sehat di masa pandemi dan lebih menyenangkan bagi anak-anak, sehingga mereka lebih senang dalam belajar. Terlebih, anak-anak dapat memilih tempat untuk belajar di alam terbuka. Belajar di alam ini diselenggarakan Rumah Pintar Punggur Cerdas untuk membimbing anak-anak giat belajar, terutama di masa pandemi. Untuk mengikuti pembelajaran, anak-anak hanya diminta bayaran Rp2.000 untuk setiap pertemuan. Nah, seiring berjalannya waktu, kita juga mengkampanyekan bahwa yuk belajar di rumah pintar, kita bisa bermain sambil belajar, bisa belajar sambil bermain nih, kayak gitu. Kita terus mengkampanyekan hingga saat ini kurang lebih ada 95 anak-anak itu juga terdiri dari RT sebelah, kayak gitu. Ini kan RT 51, ada juga dari RT luar, bahkan ada dari desa luar. Konsep dan implementasi materi belajar di Rumah Pintar Punggur Cerdas disesuaikan dengan kurikulum dari Dinas Pendidikan. Dede Iskandar melaporkan dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menilai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada pertengahan Januari lalu tidak efektif. Pemerintah akan mengajak para epidemiolog guna menyusun aturan yang lebih nyata. Sementara itu, sejumlah pedagang dan pembeli di pusat belanja Kota Ambon terjaring operasi penegakan protokol kesehatan. Sejumlah pedagang dan pembeli yang terjaring operasi penegakan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan Kota Ambon langsung menjalani uji rapid di kendaraan medis yang disiapkan tim gabungan penanganan COVID-19 Kota Ambon. Senin pagi, operasi digelar petugas guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Hingga Senin pagi, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Ambon sebanyak 4.305 orang, dengan angka kematian mencapai 53 jiwa. Kita punya kewajiban mengingatkan mereka dan hukumannya tetap sama. Apabila memang terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika berada di mall, bahkan pedagang penjual, kita harus melakukan proses. Terkait pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dilakukan pada 11 Januari hingga 25 Januari lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menilai hal itu tidak efektif. Presiden menilai bahwa proses implementasi PPKM di lapangan tidak berjalan dengan tegas dan konsisten. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Guna mengatasinya, Presiden mengajak para pakar epidemiolog untuk merancang sejumlah aturan yang lebih nyata. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah warga di barak pengungsian Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah berangsur meninggalkan lokasi pengungsian. Menurut warga, hal ini didorong mulai landainya aktivitas berapi. Untuk mengetahui kondisi terkini di pengungsian Mertoyudan, kami sudah terhubung dengan Freddy Cahya. Silahkan Freddy dengan laporan Anda.
Sudah sepi Utri dan pemirsa, beginilah kondisi yang bisa saya bagikan di Posko Mertoyudan, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Dan 127 orang pengungsi yang sudah bertahan sejak November lalu ini sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing sejak kemarin. Dan sejumlah 42 bilik dengan luasan ukuran 2,5 meter ini sudah kosong dan tidak ada yang menempati, hanya tersisa alas tempat tidur dari pemilik pengungsi yang ada di sini. Sementara untuk para pengungsi ini beralasan pulang ke rumah mereka karena ingin melakukan aktivitas pekerjaan mulai dari bertani, setelah itu berkebun dan juga berdagang. Dengan kondisi tersebut, dari pemerintah daerah sebenarnya masih menerapkan situasi tanggap darurat hingga tanggal 14 Februari 2021. Namun karena alasan tersebut, para pengungsi ini sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan berbicara terkait aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi, dari pantauan kami sejak dini hari tadi memang masih ada 6 kali guguran lava yang terjadi pada hari ini. Kendati dengan intensitas yang turun hingga mencapai guguran lava 500 meter menuju arah barat daya melewati Kali Boyong dan juga Kali Kerasak. Nah, ini juga yang menjadi alasan dari para pengungsi ini kembali ke rumah mereka, yaitu di Dusun Babadan 2, karena menganggap kondisi ini lebih relatif aman karena jalur lava ini tidak melalui arah dusun mereka. Dan terkait kondisi saat ini memang aktivitas dari Gunung Merapi masih berada di level 3 atau level siaga. Untuk itu para masyarakat yang berada di area lereng Gunung Merapi, tepatnya di puncak Gunung Merapi pun diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman, diantaranya mencapai radius 5 km. Untuk itu, dengan adanya kondisi ini, seluruh masyarakat harus tetap mengikuti ketentuan yang ada agar tetap selamat. Dan masih ada kemungkinan yang terjadi di mana erupsi eksplosif masih bisa terjadi di waktu dekat ini. Sementara demikian, Putri kembali ke Anda di studio. Ferry Cahya